Selamat siang pemirsa, senang dapat kembali menyapa Anda dalam program Berita Kita. Saya Fahri Gani Rahmadani akan menyampaikan sejumlah informasi terkini dan terpercaya untuk Anda. Mulai dari perbaikan infrastruktur di Kota Bogor hingga Polresta Bogor Kota yang mengamankan puluhan sepeda motor hasil tarikan debt collector. Berita pertama datang dari Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Paledang di Kota Bogor. Jembatan yang menghubungkan wilayah Paledang dengan stasiun Bogor ini mulai dibongkar, terutama pada bagian atap JPO sejak 26 April 2025. Pemerintah Kota Bogor menilai jembatan ini tak lagi layak digunakan karena tangganya terlalu curam dan jembatan terlalu tinggi sehingga menyulitkan pejalan kaki. Selain itu, area JPO juga sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan maupun pedagang kaki lima yang mengganggu kenyamanan dan keamanan para pengguna. Pemerintah Kota Bogor mulai melakukan pembongkaran jembatan penyeberangan orang Paledang yang terletak di dekat stasiun Bogor. Tahap awal pembongkaran dimulai dengan pencopotan atap kanopi sejak 26 April 2025. Kebijakan ini diambil karena kondisi jembatan yang dinilai tidak lagi memadai. Selain digunakan sebagai akses penyeberangan, JPO Paledang juga kerap dimanfaatkan pedagang kaki lima untuk berjualan, sehingga mempersempit ruang pejalan kaki. Meskipun atapnya telah dilepas, JPO Paledang masih digunakan oleh masyarakat untuk menyeberang. Namun, sejumlah pengguna mengeluhkan kondisi akses menuju jembatan, terutama anak tangga yang terlalu tinggi dan curam. Kalau untuk kenyamanan nyaman, cuman dari segi tangga ya terlalu ke atas gitu, kurang merebah gitulah. Kalau perubahan mendukung ya, tapi ya lebih baik yang dari sebelumnya aja. Perbedaan banyak ya. Pertama contoh panas. Paling kalau ini lagi musim hujan ya kehujanan sih. Yang diperhatikan ya otomatis ya ininya ya jalannya sama tangganya, terus awningnya gitu aja. Dipercantik aja gitu. Itu harapannya. Iya betul. Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Bogor berencana mengganti JPO dengan fasilitas penyeberangan darat berupa pelikan crossing. Pemirsa, beralih ke berita selanjutnya. Polresta Bogor Kota mengamankan 26 sepeda motor hasil tarikan debt collector di sebuah lahan kosong di Tanah Baru, Bogor Utara. Polisi kini tengah mendalami status kepemilikan kendaraan dan apakah prosedur penarikan sudah sesuai aturan. Di halaman Polresta Bogor Kota terlihat puluhan sepeda motor yang kini diamankan. Sebanyak 26 unit sepeda motor ini berhasil diamankan polisi setelah dilakukan penggerebekan di sebuah lahan kosong di Kelurahan Tanah Baru, Bogor Utara pada malam hari, Senin 28 April 2025. Polisi menduga motor-motor ini adalah hasil tarikan dari perusahaan debt collector. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki status kepemilikan dan apakah motor-motor tersebut tercatat secara sah. Polisi juga sedang mendalami apakah proses penarikan ini dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Baik, awalnya kami dapat laporan dari masyarakat bahwa ada beberapa puluh kendaraan unit roda 2 yang terparkir di suatu lapangan. Kemudian kami lakukan pengecekan dan alhasil bahwa kendaraan tersebut dikumpulkan oleh salah satu perusahaan debt collector yang ada di wilayah Kota Bogor. Kepolisian mengimbau warga yang merasa kehilangan sepeda motor untuk segera datang ke Polresta Bogor Kota dengan membawa bukti kepemilikan yang sah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan terus ikuti perkembangan informasi bersama kami. Saya Fahri Gani Rahmadani, pamit undur diri. Sampai jumpa di berita kita berikutnya.
Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Indi Draya Ajiba dapat kembali menemani Anda dalam program Berita Kita. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan hayati terbesar di dunia. Salah satunya adalah anggrek, tanaman eksotis yang tumbuh hampir di seluruh penjuru negeri. Namun sayangnya keindahan anggrek kini kian terancam oleh berbagai faktor. Hari ini kami akan mengajak Anda melihat langsung upaya pelestarian dan budidaya anggrek yang dilakukan di Gria Anggrek Kebun Raya Bogor. Berikut liputan jurnalis kami Nathaniela Anya. Ya Indi, saat ini saya berada di Gria Anggrek, rumah kaca yang menjadi pusat konservasi dan juga budidaya anggrek di Kebun Raya Kota Bogor. Di tempat yang luasnya lebih dari 6.800 meter ini, ratusan anggrek dari seluruh Indonesia dirawat, dikembangbiakan dan dipamerkan untuk publik. Gria Anggrek menjadi salah satu tempat konservasi anggrek terbesar dan terlengkap di Indonesia. Di sini terdapat lebih dari 500 koleksi anggrek, mulai dari spesies langka yang berasal dari hutan-hutan tropis di Indonesia, hingga anggrek hybrid hasil budidaya silang. Bangunan Gria Anggrek ini terbagi menjadi dua sayap. Sayap kanan untuk anggrek spesies, sedangkan sayap kiri untuk anggrek hybrid. Nah, pemirsa, di sini ada salah satu anggrek yang paling banyak diminati oleh pecinta tanaman hias. Di sini ada anggrek yang namanya anggrek bulan hibrid, yang memiliki nama latin Phalaenopsis hybrid. Nah, di sini juga bunga anggrek ini memiliki masa berbunga mulai dari 3 sampai 4 bulan, yang nantinya akan mekar memiliki kelopak bunga yang besar dan juga warna yang sangat bervariasi ya, mulai dari putih, ungu, merah hingga kuning dengan berbagai corak. Saya juga pernah dengar Pak, katanya kalau melihara anggrek itu bagus kalau disiram pakai air bekas cuci beras, itu benar nggak sih Pak? Ya Bapak lihat ya. Untuk air beras itu kebetulan air berasnya itu bagusnya emang ada Mbak, solusi seperti itu. Kemungkinan besar itu air berasnya itu sudah diendapkan lama. Kalau baru nggak akan ini, karena itunya mentara buat pupuk itu belum merasuk, belum ini. Jadi setelah nyuci air beras itu diendapkan sekitar 3 hari sampai 4 hari. Itu penyiraman juga nggak bisa semua di video, hanya beberapa di media ini secukupnya. Sebagai pusat budidaya anggrek, Gria Anggrek dilengkapi dengan fasilitas kultur jaringan yang menghasilkan beragam produk, mulai dari bibit anggrek spesies dalam botol hingga tanaman anggrek siap jual. Selain itu, masyarakat juga dapat membeli tanaman non-anggrek hasil laboratorium seperti Nephetes dan juga Alocasia. Lebih dari sekedar rumah kaca, Gria Anggrek adalah ruang edukasi tentang urgensi pelestarian alam. Mengusung pendekatan edukasi dan konservasi, tempat ini mengajak kita untuk menjaga keanekaragaman hayati yang kian terancam. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kebun Raya Bogor, Gria Anggrek adalah warisan hidup yang wajib kita lestarikan. Baik pemirsa, melihat anggrek dari dekat bukan hanya soal kekaguman, tapi juga cara kita merawat dan tanggung jawab untuk merawatnya. Saya Nathaniela Anya dari Kebun Raya Bogor melaporkan, kembali ke studio.
Terima kasih Anya atas laporannya. Pemirsa dari Geria Anggrek Kebun Raya Bogor, kami mengajak Anda untuk ikut melestarikan alam, termasuk dengan membudidayakan anggrek sebagai bagian dari upaya konservasi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan terus ikuti perkembangan informasi bersama kami. Saya Indi Draya Ajiba pamit undur diri. Sampai jumpa di berita kita berikutnya. Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Nathaniela Anya dapat kembali menemani Anda dalam program Berita Kita. Keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam Festival Budaya Nusantara ke-16, sebuah perayaan budaya yang setiap tahunnya selalu ditunggu-tunggu. Alun-alun Kota Bogor menjadi saksi semaraknya pertunjukan budaya dari berbagai daerah, lengkap dengan ragam busana adat, kesenian tradisional hingga kuliner khas yang menggugah selera. Festival ini bukan hanya ajang hiburan, tapi juga untuk mengenalkan dan melestarikan identitas budaya bangsa, terutama bagi generasi muda. Tahun ini, dua budaya baru turut diperkenalkan menambah semarak suasana dan memperkaya keberagaman yang ditampilkan. Lalu, seperti apa suasana dan kemeriahannya? Untuk mengetahuinya lebih dekat, kita langsung saja bergabung dengan rekan kami, Rakan Alfa, yang sudah berada di tengah-tengah semarak festival di alun-alun Kota Bogor. Silakan, Rakan. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di alun-alun Kota Bogor, tepatnya di Festival Budaya Nusantara ke-16 IPB University yang penuh dengan warna-warni budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Di sini, dalam satu hari, kita diajak untuk keliling Indonesia lewat berbagai pertunjukan dan pameran budaya yang menarik. Penasaran seperti apa keseruannya? Yuk ikuti saya dan kita jelajahi bersama keindahan budaya Nusantara. Festival Budaya Nusantara ke-16 tahun ini mengusung tema Muda Berbudaya Harmoni Nusantara. Sebuah ajakan agar generasi muda tak sekedar mengenal budaya, tapi juga turut melestarikannya dalam kehidupan sehari-hari. Diselenggarakan oleh Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB, festival ini menjadi ruang pertemuan budaya dari 22 provinsi di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Yang membedakan dari tahun sebelumnya, kali ini budaya dari Jawa Tengah dan Sulawesi Utara turut hadir untuk pertama kalinya menambah warna dan semarak keberagaman. Salah satu budaya yang turut memeriahkan Festival Budaya Nusantara kali ini datang dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebuah provinsi yang kaya akan tradisi dan seni budaya unik di Indonesia bagian timur. NTB dikenal dengan keberagaman suku dan tradisi yang kuat, terutama dari suku Sasak di Lombok dan suku Sumbawa di Pulau Sumbawa. Di dalam stand NTB, pengunjung dapat menikmati berbagai sajian budaya yang lengkap dan otentik, mulai dari pakaian yang dikenakan oleh penari tradisional seperti tari gandrung, tari nguri, hingga presean dengan tongkat rotan dan perisai kulit kerbaunya. Selain pertunjukan tari, stand NTB juga menyuguhkan kerajinan dan kuliner khas yang memperkaya suasana. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu stand budaya yang menjadi bagian dari keragaman luar biasa di Festival Budaya Nusantara, yaitu ada dari budaya Nusa Tenggara Barat. Hari ini mereka akan mempersembahkan berbagai kesenian dan tradisi khas yang gak kalah menarik. Yuk kita lihat langsung bagaimana warna-warni budaya Nusa Tenggara Barat hari ini. Kelompok NTB menampilkan kebudayaan daerahnya dalam sebuah pertunjukan bertema cerita rakyat Putri Mandalika yang dirangkai melalui tarian gandrung Lombok yang energik dan penuh sukacita. Dilanjutkan tari nguri dari Sumbawa yang anggun sebagai simbol penghormatan hingga puncaknya pada aksi peresean.
pertarungan tradisional dengan rotan dan perisai kulit kerbau yang menggambarkan keberanian para kesatria suku Sasak. Keindahan budaya NTB juga tercermin melalui busana adat yang dikenakan, termasuk kostum maskot yang mempresentasikan pengantin tradisional suku Sasak yang melambangkan kehormatan, kekuatan, dan ketabahan akan warisan budaya yang lestari. Jadi penampilan kita itu tadi nampilin legenda Putri Mandalika. Putri Mandalika itu adalah putri seorang raja yang direbutin oleh semua pangeran di Lombok pada saat itu. Tapi putri ini nggak nerima semua dari pangeran itu. Jadi menenggelamkan diri. Akhirnya putri berubah wujud jadi cacing dan itu dipercaya oleh warga sana namanya bau nyale. Jadi setiap satu hari di bulan Februari di NTB itu ada yang namanya bau nyale. Nah, bau nyale ini adalah upacara adat cacing dan ini adalah kisah dari legenda Putri Mandalika ini sebagai kehormatan untuk Putri Mandalika itu. Oh, luar biasa. Kenapa? Jarang-jarang kami di rantau ini bisa menyaksikan kesenian daerah kami. Dengan kesenian ini dilaksanakan tentunya rasa kerinduan itu sedikit terobati. Ya. Sungguh luar biasa, bagaimana budaya Nusa Tenggara Barat tampil begitu memukau di tengah semaraknya Festival Budaya Nusantara ini. Tak hanya menjadi hiburan, acara seperti ini juga jadi pengingat bahwa kekayaan budaya Indonesia begitu luas dan patut kita lestarikan bersama. Mahasiswa Komunikasi Digital dan Media sebagai penyelenggara turut berperan menjembatani warisan budaya ini agar tetap hidup di hati generasi muda. Dari alun-alun Kota Bogor, saya Rakan melaporkan untuk Anda. Terima kasih Rakan atas laporannya. Pemirsa, Festival Budaya Nusantara ke-16 tak hanya menampilkan kekayaan budaya dari berbagai daerah, tetapi juga menjadi ruang pelepas rindu bagi masyarakat perantauan yang ingin kembali merasakan suasana kampung halaman. Semoga ajang seperti ini dapat terus menjadi ruang apresiasi dan pelestarian budaya, terutama bagi generasi muda. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan terus ikuti perkembangan informasi bersama kami. Saya Nathaniela Anya, pamit undur diri, sampai jumpa di berita berikutnya. Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Ginandita Nopiandini dapat kembali menemani Anda dalam program Berita Kita. Di tengah kota Bogor terdapat sebuah destinasi wisata air yang tak pernah sepi pengunjung, yaitu Marco Polo Water Adventure. Tak hanya menawarkan kolam renang, tempat ini juga menyediakan berbagai fasilitas dan wahana seru untuk semua usia. Di tengah cuaca yang semakin panas akibat perubahan iklim, wisata air menjadi pilihan favorit untuk melepas penat. Hari ini, kami akan mengajak Anda melihat langsung keseruan dan keunikan Marco Polo Water Adventure Bogor. Berikut liputan jurnalis kami, Fahri Gani. Oke, terima kasih Ginan. Jadi kali ini tim berita kita lagi ada di salah satu tempat wisata legendaris di Kota Bogor. Apalagi kalau bukan Marco Polo yang tempatnya ada di BCC, Bukit Cimanggu City. Jadi di sini nanti kita bakalan seru-seruan, bakalan berenang, kita bakalan naik waterboom, wahana-wahana yang ekstrim, kemudian kita bakal lihat tempat tenisnya, ada tempat main gym juga di sini. Pokoknya semuanya ada di sini. Ini salah satu tempat legendaris di Kota Bogor yaitu Marco Polo. Kita bakal seru-seruan habis di sini. Tapi di sini tentu saja aku nggak sendiri. Aku di sini ditemenin sama Fajar dan juga sama Rakan. Hai. Ikuti keseruan kita selanjutnya. Marco Polo Water Adventure
adalah taman air tematik yang menawarkan berbagai arena permainan air yang cocok banget untuk menghabiskan waktu bersama keluarga ataupun teman. Dengan jam operasional setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 5 sore, pengunjung dapat menikmati berbagai wahana air yang tersedia di sini. Harga tiket masuk mulai dari 50.000 per orang untuk hari kerja dan 60.000 untuk akhir pekan, serta 40.000 untuk night swimming. Oke teman-teman, jadi kali ini aku udah beli tiketnya nih, bisa dilihat langsung. Dan kita tinggal masuk aja, let's go. Oke, jadi sekarang kita udah nyampe nih. Lihat, bisa dilihat ada wahana waterboomnya banyak banget, bukan? Kita cobain semua. Kita cobain semua. Sebelumnya, tapi kita bakal ganti baju dulu, oke? Kita transisi lompat langsung ganti baju ya. 1, 2, 3. Kita semuanya udah ready, item-item semua. Kita siap untuk menjelajahi Marco Polo Waterpark ini. Let's go! Jadi kita mau coba wahana pertama. Ini wahana masih pemanasan. Masih pemanasan, yang ringan-ringan dulu aja. Oke. Kita udah nyampe. Kita lihat ya. Pokoknya kita yang gampang-gampang dulu aja tuh, gampang-gampang dulu. 2, 3. Kita bisa lihat Bogor ada di sini. Di atas tuh. Ini ada rumah teman kita, Natasha Disha, Alwana. Tuh. Di Marco Polo Water Adventure ada 6 kolam berbeda loh. Mulai dari kolam dewasa, kolam anak-anak, hingga baby pool untuk bayi. Gak ketinggalan, ada juga kolam Blue Legend yang dilengkapi miniatur perahu dan bajak laut di area kolam arus. Untuk wahana permainan, ada waterboom untuk anak-anak dan waterboom besar yang menjadi favorit pengunjung. Semua wahana yang ada aman untuk dinikmati baik oleh anak-anak maupun dewasa. Oke, sekarang kita mau masuk ke gua. Ada di wahana selanjutnya dan di sini ada gua. Guanya tuh ada patung-patung, ini patung orang lagi menambang. Iya. Kita lihat dulu ya. Ada patung Ini patung dari zaman prasejarah. Iya, termasuk patung juga ini berarti. Nih. Pertama mungkin kita menyediakan fasilitas yang pertama aman, nyaman, terus kita pun punya kualitas air yang saya anggap lumayan bagus lah untuk kondisi air juga. Dan yang saya lupa ada satu kita punya renang malam juga, night swimming. Nah kita itu night swimming itu dibukanya tiketnya mulai jam 5 sore sampai jam 9 malam. Kita ada di kolam besar yang utama sana. Ramai juga sih kalau renang malam itu. Intinya sih kita memberikan kenyamanan lah buat pengunjung di sini dengan kualitas yang bagus, tempat yang nyaman juga untuk anak-anak dan keluarga. Nggak cuma itu, tempat ini juga dilengkapi dengan fitness center dan juga area kuliner atau kafetaria. Dan masih banyak fasilitas penunjang lain yang ditata untuk memberikan pengalaman wisata air yang lengkap dan memuaskan. Oke, jadi sudah cukup kita main-mainnya untuk hari ini. Kayaknya sudah semua wahana kita cobain yang ada di Marco Polo ini. Jadi
teman-teman jangan lupa nih kalau mau perlu liburan yang dekat dari kota dan masih banyak yang bisa dicobain, itu pantas banget sih Marco Polo ini jadi tujuan kalian buat refreshing di akhir pekan ini teman-teman. Gimana? Ini dia udah ada disediain handuk, udah tinggal bilas nih, enak banget. Oke, mungkin itu aja laporan dari saya di Marco Polo ini. Sampai jumpa dan selamat berlibur teman-teman. Dadah. Terima kasih Pak Harigani atas laporannya. Pemirsa, dari Marco Polo Water Adventure Bogor, kami mengajak Anda untuk mencoba pengalaman bermain air yang menyenangkan di Kota Bogor. Dengan harga tiket yang terjangkau dan fasilitas yang lengkap, tempat ini bisa menjadi pilihan liburan bersama keluarga ataupun teman. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan terus ikuti perkembangan informasi bersama kami. Saya, Ginandita Nopi Andini, pamit undur diri. Sampai jumpa di berita kita berikutnya.